Welcome to our channel. Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Riak Sabda edisi 25 Februari 2022. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Dalam Injil ini dikisahkan bahwa suatu ketika Yesus berangkat ke daerah Yudea. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya itu lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam berzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seperti biasa orang-orang Farisi itu selalu mencari persoalan atau juga berusaha mencari cara agar bisa menjebak Yesus supaya mereka boleh mempersalahkan dan bisa menghukum Yesus. Dan pada hari ini para orang Farisi ini datang kepada Yesus dan menanyakan hal mengenai perceraian. Bolehkah orang menceraikan istrinya? Karena Yesus tahu apa yang hendak dilakukan oleh orang-orang Farisi, bahwa mereka hanya menjebak dia. Maka Yesus berkata, "Apa yang dilakukan Musa?" Lalu mereka menjawab, "Ya, Musa memberikan surat cerai ketika mereka diminta untuk bercerai." Lalu Yesus katakan bahwa Musa melakukan itu hanya karena bangsa-bangsa pada waktu itu hanya keras kepala, degil. Makanya Musa membuat surat cerai. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, jika Bapak Ibu yang sudah berkeluarga mengingat kembali pada saat pemberkatan pernikahan, perlangsungan pernikahan di hadapan umat Allah, di hadapan imam, Bapak Ibu tentu mengucapkan janji setia sehidup semati. Artinya sama-sama mengucapkan, "Aku akan mengasihi dan mencintai dia dalam untung dan malang." Itu bukan hanya seorang pria yang mengucapkannya atau hanya seorang wanita yang mengucapkannya, tetapi pria dan wanita mengucapkan hal itu. Jadi dalam gereja Katolik, perkawinan itu satu untuk selamanya, tak terceraikan. Jadi apabila seorang pria menceraikan istrinya dan menikah dengan perempuan lain, maka di situ terjadi perzinahan. Jadi terjebak dalam dosa. Dan sebaliknya, jika seorang perempuan menceraikan pria dan menikah dengan pria lain, di situ juga dia hidup dalam perzinahan, dosa perzinahan. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai umat beriman, Bapak Ibu? Kita hendaknya mengucapkan janji perkawinan itu bukan hanya sekedar janji, tetapi memang itu merupakan suatu ikatan yang tulus antara kedua belah pihak, baik pria maupun wanita. Jadi mempertahankan hidup dalam persatuan, membangun keutuhan rumah tangga
dan berusaha menghindari yang namanya perceraian. Jadi sangat jelas Bapak Ibu Saudara dan Saudari bahwa Gereja Katolik tidak menghendaki perceraian, karena yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi selama kedua mempelai itu masih hidup dan salah satunya mau bercerai atau meninggalkan yang satu dan mencari pasangan yang baru, maka dia telah melakukan perzinahan. Dan dalam Gereja Katolik sangat melarang dan tidak memperbolehkan yang namanya perceraian. Karena yang namanya perkawinan, ditekankan sekali lagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari, satu dan sampai mati, tak terpisahkan, ya. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan tadi, bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya ketika Bapak Ibu Saudara-saudari maju ke depan altar dan mengucapkan janji setia di hadapan Tuhan, dalam hal ini diwakili oleh seorang imam atau pastor, disitulah Tuhan hadir dan mengukuhkan hidup kalian berdua. Dan Tuhan seperti Yesus, Tuhan Yesus sama sekali tidak menghendaki adanya perceraian. Lalu mengapa sehingga orang-orang Farisi menggunakan apa yang dikatakan Musa sebelumnya? Nah, itu seperti dikatakan Yesus, karena ketegaran hatimu, karena kedegilan hatimu atau kekeras kepalaan kita yang membuat kita itu berusaha mengubah sesuatu yang sudah ada sesuai dengan keinginan kita. Ya, seperti zaman sekarang, memang di kalangan hidup kita, terutama dalam kalangan para selebritis, kita bisa melihat bahwa ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari, dalam Gereja Katolik yang namanya perceraian tidak diperbolehkan. Karena ya seperti tadi, ketika bercerai dan hidup lagi dengan pasangan yang baru, dan sedangkan pasangan itu masih ada, maka itu dia hidup dalam perzinahan, kecuali salah satu pasangannya sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia dan boleh mencari pasangan yang baru, itu sah-sah saja. Dan sekali lagi Bapak Ibu, dalam Gereja Katolik perkawinan satu dan tak terceraikan. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah menjalani bahtera rumah tangga, atau yang sedang atau akan hendak menjalani bahtera rumah tangga, hendaknya bisa mencermati dan mempertahankan hidup perkawinan itu utuh satu sampai akhir. Tuhan memberkati kita semua. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.